Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya datang dengan sebuah berita yang sangat-sangat mengejutkan. Jujur saya sangat kaget pertama kali melihat berita ini ya. Yaitu kenapa satu keluarga kok bisa jadi copet semua, bisa jadi pencuri semua. Sebenarnya hal apa yang mempengaruhi pikiran mereka? Pastinya juga kalian yang ngeklik video ini juga penasaran ya, juga bertanya-tanya kok bisa ya satu keluarga ini jadi copet semua. Oke, tanpa berlama-lama kita nanti akan baca beritanya. Tetapi seperti biasa, sebelum lanjut, buat kalian yang baru datang, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena di channel ini saya banyak sekali membahas berita-berita dan juga informasi-informasi yang sedang viral, informasi yang sedang trending ya, yang pastinya juga bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, di sini sudah saya siapkan satu sumber berita ya. Seperti biasa kita melansir dari kompas.com. Pastinya buat kalian yang masih penasaran, masih bertanya-tanya lagi, kenapa sampai seperti ini ya, sampai hal seperti ini terjadi kepada satu keluarga. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak bertanya-tanya lagi dan kita itu mengetahui secara jelas ya. Langsung saja kita akan membaca beritanya. Oke, langsung kita menuju ke beritanya ya, diupload oleh kompas.com dengan judul "Satu keluarga di Surabaya jadi copet. Ini peran setiap pelaku saat beraksi." Jadi dari seorang bapak, ibu sampai anak-anaknya ini punya tugas tersendiri ya di saat mereka melakukan aksinya. Dan berita ini sampai trending di situs berita kompas.com pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 ya. Baru beberapa hari kemarin ini. Oke, kita lanjutkan. Mereka yakni seorang ayah yang berinisial RDA berusia 50 tahun, ibu berinisial AY berusia 41 tahun, dan anaknya berinisial ORT 27 tahun. Mereka merupakan warga Jalan Darmo Permai. Dalam melakukan aksinya, satu keluarga ini dibantu satu orang eksekutor yang berinisial SW, warga Kecamatan Tambak Sari. Nah, SY ini merupakan teman dari AY ya, yang diduga ibunya tadi. Kanit Resmob Polrestabes Surabaya, Ibtu Arif Rizky Wicaksono mengatakan, keluarga ini memiliki peran masing-masing saat melancarkan aksinya ya, saat melakukan aksinya. Saat beraksi, kata Arif, sang ibu berperan mengalihkan perhatian korban. Ya mungkin dengan cara apa, mengajak ngobrol ataupun gimana ya. Intinya target itu tidak terfokus kepada apa yang sedang dia bawa. Nah, sedangkan suaminya atau RDA ini melakukan tugasnya sebagai pengawas di lokasi ya pastinya. Nah, dijelaskan di sini di berita ini, seorang anaknya tadi ini bertugas melemparkan dompet atau melemparkan barang yang sudah berhasil dia ambil ya, ini ke penadah. Sementara eksekutornya ini adalah orang lain yang merupakan teman dari ibu ya, atau teman dari seorang ibu dari keluarga ini yang berinisial AY tadi. Dan mereka ini, sekomplotan ini berhasil diamankan di salah satu pasar pagi ya, di Tugu Pahlawan pada tanggal 24 Januari 2021 kemarin. Saat itu target yang bernama Evi Ananda ini melapor ke polisi bahwa ponselnya raib dicopet oleh sekomplotan tadi. Dan polisi yang mendapatkan laporan itu langsung mendatangi lokasi kejadian hingga berhasil menangkap atau mengamankan sekomplotan pelaku tadi. Dan kata Bapak Arif ya, dari laporan itu mereka bergerak menangkap kawanan copet yang dimaksud, termasuk menangkap penadah yang menyimpan banyak barang bukti hasil aksi copet kawanan tersebut atau hasil dari pencopetan kawanan yang satu keluarga ini. Dan kepada polisi, keempat pelaku ini mengaku sering melancarkan aksinya di pusat perbelanjaan di Surabaya Utara. Dan selain di pusat perbelanjaan, mereka juga beroperasi di Pasar Tugu Pahlawan, Pasar Turi, dan Jembatan Merah Plaza di kota Surabaya sana ya. Dan pasti dengan barang bukti yang sudah kuat, ini polisi memastikan satu keluarga ditambah eksekutornya tadi sebagai tersangka. Dan atas perbuatan yang dilakukan satu keluarga ini, keempat pelaku diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.
Lumayan kan? Jadi bisa dikatakan satu keluarga tadi meninggalkan rumah mereka cuma-cuma ya. Rumah mereka dikosongkan. Dan dari sini pun juga pastinya timbul dari kalian ya. Kira-kira apa kata tetangga dari satu keluarga ini, bahkan saudaranya dan kerabat yang lainnya. Sementara itu, sang ayah atau yang bernama RDA ini mengaku baru pertama kali mengajak keluarganya mencopet. Ya entah itu mau berapa kali, mau 100 kali sekalipun, tetapi mereka berhasil ditangkap, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dan di sini juga dijelaskan oleh ayah atau RDA ini, istri dan anaknya sempat kaget ya saat pertama kali diajak. Dan dari ayah ini juga bilang, saya ajak karena terpaksa. Sebelumnya mereka enggak tahu saya bujuk untuk sewa mobil saat akan beraksi. Jadi ini maksudnya mungkin diiming-imingi mau diajak sewa mobil atau gimana ya. Atau mereka harus menyewa mobil untuk melancarkan aksinya untuk bisa bareng satu keluarga. Yang pastinya apa yang dilakukan oleh satu keluarga ini sangat-sangat tidak terpuji ya. Sangat-sangat bodoh menurut saya. Ya namanya juga orang hidup berkekeluargaan, pastinya juga ada yang namanya kekurangan ataupun saat di bawah ya. Tetapi kebanyakan orang itu tidak sampai melakukan hal yang seperti ini, semacam ini. Apalagi mengajak keluarganya untuk berbuat hal yang sangat tidak terpuji ini. Dan lanjut kata RDA atau kata sang ayah ya, ia mengaku terpaksa mengajak keluarganya karena lantaran pekerjaannya sebagai pengemudi taksi daring itu sedang sepi order. Kan bisa ada yang lain ya, mungkin jadi kena proyek atau jadi apalah, intinya kalau deket pasar kan bisa jadi kuli panggul ataupun apa ya. Emang jika niat cari pekerjaan yang halal, kenapa harus mencopet? Dan akhir dari berita ini, satu keluarga diwakili oleh sang ayah. Mereka ini mengatakan bahwa mereka menyesal telah melakukan hal ini, telah melakukan aksinya sebagai copet. Dan menyesal atau tidak itu bukan masalah polisi. Intinya orang ini, sekeluarga ini sudah melakukan hal yang sudah tidak terpuji ya. Jadi mereka juga siap tidak siap harus menerima hukumannya. Nah, jadi sekarang kalian sudah jelaskan apa yang tadi membuat kalian itu bertanya-tanya, membuat kalian penasaran dengan satu keluarga jadi copet ini. Nah, dari kejadian ini, seorang ayah atau RDA tadi mengatakan bahwa ia melakukan aksinya mencopet ini karena terpaksa lantaran pekerjaan yang ia jalani di setiap hari itu sedang sepi order ya. Dan juga seorang ayah tadi atau RDA tadi baru pertama kali mengajak keluarganya. Tapi kenapa harus mengajak keluarganya ya? Tidak dia jalani sendiri saja. Ini kan payah lagi. Nah, semoga dari berita ini, dari kejadian ini bisa menjadi pemberitahuan penting ya buat kalian, bisa menjadi salah satu informasi yang bermanfaat. Karena sebagai orang yang sudah berkekeluargaan itu pasti ada masalah ya, namanya orang hidup. Entah itu dari ekonomi atau dari yang lain, tetapi tinggal diri kita sendiri mau menyikapi, mau menjalani itu seperti apa. Ya jangan sampailah kita melakukan hal yang tidak terpuji seperti satu keluarga ini. Oke, semoga dapat bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, silahkan kalian share ke saudara kalian, ke teman kalian. Dan jika kalian tidak suka, silahkan kalian tekan dislike-nya 2 kali ya. Ingat, 2 kali. Dan pastikan kalian subscribe dulu sebelum kalian tinggalkan video ini. Dan terus ikuti ya update video terbaru dari saya seputar berita-berita dan juga informasi-informasi yang akan saya bahas selanjutnya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.